Jadikan 2 kali siji merupakan kali busur setengah lingkaran yang besar yang menyinggung setengah lingkaran yang kecil. Jika AC-nya 12, oke, kita punya di sini AC-nya. Terus ACD-nya 30, ACD-nya. Luas daerah yang berwarna abu-abu. Oke. Nah, sekarang kita karena kita tahu apa namanya, titik singgung itu tegak lurus terhadap jari-jari, berarti kita bisa buat jari-jari di sini. Ini kita punya ini apa namanya, siku-siku gitu ya, siku-siku 30, berarti di sini kita punya 60. Tuh. Nah, setelah kita punya 2 itu, berarti kita bisa tahu jari-jarinya berapa. Misal jari-jarinya R. Misal jari-jarinya R, artinya di sini kita punya R juga, karena ini jari-jari. Terus yang di sini ini kita bisa pakai cos, pakai sin. Yang jelas kita yang gandeng ya, kita pakai gandeng ini sin cosami ya. Jelas kita punya cos 60 derajat itu sama dengan R dibagi dengan atau kita kasih huruf lain E. R per EC itu sama dengan cos 60. Karena dia cosami samping per miring. Lalu dari situ T-nya itu kita bisa nyatakan jadi cos 60. Setengah R per EC, maka kita punya EC tidak lain adalah luas 2R. Nah, jadi EC 2R. Oh, oke. Jadi ini R, ini segini 2R. Karena ini juga R, berarti ini juga R. Jadi jelas ini, R tambah 2R sama dengan 12, maka 3R sama dengan 12, maka R-nya ketemu. Setelah R-nya ketemu 4, gimana cara kita nyari yang abu-abu di sini? Wah, agak ini ya, agak ribet ya. Yang abu-abu di sini itu berarti kan sama dengan setengah lingkaran full dikurangi dengan juring, bukan juring, bereng. Saya agak lupa namanya, bereng atau apa. Yang ini kurang yang ini, lalu dikurangi segitiga ini, lalu dikurangi. Sekarang luas setengah lingkaran, ini luas abu-abu, luas setengah lingkaran, setengah, jadi pi R kuadrat. Di sini lingkaran besar berarti 6 pi kali 6 kuadrat, pi R kuadrat dikurangi. Terus dikurangi segitiga ini. Segitiga ini kita pakai rumus sin saja. Setengah kali R, R-nya ketemu 4, kali EC, C-nya 2R, berarti 8, kali sin 60. Itu dikurangi lagi. Lingkaran, kurangi
Pemberengnya belum ya. Tengah lingkaran, tiga ini, terus dikurangi ini, yang ini sudutnya 120 derajat, berarti 120 per 360 kali pi R-nya yang kecil, berarti 4 kuadrat, dikurangi dengan luas temberengnya. Temberengnya ini agak panjang. Luas tembereng kan sama aja dengan sama dengan setengahnya lingkaran dikurangi, bukan setengah ya, ini saya bikin garisnya warna beda. Misal pusatnya di sini, yang jari-jarinya 6, ya sudut ini, sudutnya ini 30, berarti di sini juga 30, berarti di sini 30, 30, 60, berarti di sini 120. Sudutnya 120, berarti luas temberengnya ini adalah bukan setengah, 120 kurang 60 di 6 kuadrat min segitiga yang ini. Yang apa di misal ini O, segitiga DOC. Oke, rumus inilah dia sin setengah kali 6 kali 6 kali sin 120. Jadi sepertiga kali 36, 12 pi min sin itu sama aja kayak sin 60, 3 setengah akar 3, setengah akar 3 kali setengah kali 36, jadi 36 bagi 4, jadi 9, 9 akar 3. Ini yang luas temberengnya. Nanti kita bisa hitung di sini 36 pi kurangi setengah 18. Yang ini sih 60 setengah akar 3, setengah akar 3, setengah per 4, coret sama 4, jadi 8 akar 3. Ini sepertiga 16 per 3 pi, dikurangi lagi luas tembereng yang 12 pi, kita akar 3. Enggak ribet sih, tapi panjang. Enggak susah sih, tapi ribet. 18 kurangi 12, tinggal 6. Dikurangi 16 per 3 pi, jadi 2 per 3 pi. Ini min, ini plus, jadi. Nah, ini 3 kali 6, 18. 18 kurangi 16, jadi 2. 2 pi per 3, ini plus 1. Oke, jadi 2 per 3 pi tambah akar 3. Nah, tentunya hasilnya adalah kita punya polinom Px sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 bagi dengan itu, maka bersisa itu, maka nilai dari P 4A tambah C mana caranya? Px dibagi dengan itu. Kalau pakai bagian bersusun tentu akan susah gitu ya, karena sampai 2021. Oh, coba ya, ini ya Px X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 sampai X pangkat 2021. Nah, ini misal kita bagi dengan X min 1 pangkat 3.
kan hasilnya X min 1. Jadinya X min 1 pangkat 3 dikali sesuatu fungsi yang kita nggak tahu, terus kita kan hanya ingin mencari sisanya. Oh, bisa juga. Kalau kita masukin 1 ke semua ini, jadinya kan dari 3 sampai 2021 itu ada sebanyak dari 1 sampai 2021 itu ada sebanyak 2021. Kalau dari 3 berarti ada sebanyak 2019. Ini yang jelas kalau kita masukin 1 semua di sini, kita masukin substitusi X sama dengan 1, dijadikan di sini 2019 sama dengan di sini 0 karena di sini masukin 1 jadi A tambah B tambah C. Jadi A tambah B tambah C 2019. Aduh. Sekarang berarti kita harus yang kurang 3A tambah B. Maka cara cari 3A tambah B. Iseng-iseng saja. Kita masukin 0 di sini. Kita masukin 0 kan. Kita masukin X-nya 0, ini jadi min 1 pangkat 3. X. Kita masukin 0, berarti ini 0 dikali C. Oke. Nah, setelah itu saya coba masukin 2. Dua, 4, 3, 4, 5, 2, 4, 2, jadi ini min 1. Nggak mungkin. Oh, saya ke nah, kita gantikan X min 1, kita ubah variabelnya jadi Y.
di X nanti jadi variabel 1 tambah Y. Di PX, X jadi 1 tambah Y, 3 tambah 1 tambah Y pangkat 4, tambah dan seterusnya sampai 1 tambah Y pangkat 2021. Terus dari situ ini kita bagi dengan X min 1 pangkat 3. Bagi dengan Y pangkat 3. Nah, ini lebih enak karena ketika kita bagi ini dengan Y pangkat 3, kita tahu ekspansi binomial Newton. Ekspansi binomial Newton, jadi yang tersisa nanti seperti ini. Yang tersisa ya, 1 tambah Y pangkat 3. Kalau kita ekspansikan, berarti kan jadi 1 tambah Y pangkat 3. Itu kan pakai S3 Pascal atau binomial Newton. Itu jadi 3. Mulainya dari 3 kombinasi 3, 3 pangkat 3 dari Y pangkat 3, kan ini 1 ya, 1 pangkat. Terus 3 pangkat, ya, 3 kombinasi 2, 1 kuadrat Y ditambah kombinasi 1, 1 pangkat 1 Y kuadrat, dan terakhir 3 kombinasi 3 Y pangkat 3. Nah, kan karena dibagi dengan Y pangkat 3, maka yang ini habis. Jadi sisanya tinggal ini. 3 kombinasi 3 atau 1, terus 3 kombinasi 2Y, lalu 3 kombinasi 1 Y kuadrat. Jadi sisanya itu. Sisanya dari 3, 1, ini saya ganti dengan 1 saja ya. 3 kombinasi 3 itu 1. Jadi ada 3 barang, banyaknya cara mengambil 3 barang dari 3 barang. Ya, berarti cara pengambilannya adalah dengan mengambil semuanya. Terus 3 kombinasi 2, Y, itu, terus 3 kombinasi 1, Y kuadrat. Ini yang saya tulis di sini sisanya ya. Nah, yang Y pangkat 3 kan habis dibagi sama. Nah, gimana dengan Y pangkat 4? Sama saja sebenarnya. Y pangkat 4 menggunakan binomial Newton lagi, jadinya 4 kombinasi 4, 1 pangkat 4, tambah 4 kombinasi 3, 1 pangkat 3, Y pangkat 1. Lalu 4, 2, 1 kuadrat, Y kuadrat, dan nah yang ini kan Y pangkat 3. Artinya kalau dia Y pangkat 3, maka terbagi dengan Y pangkat 3. Jadi habis, hilang. Hilang. Ya, 4 kombinasi 2, 4 kombinasi 4. Yang ini jadinya seperti ini. 1 ditambah 4 kombinasi 3, Y ditambah 4 kombinasi 2, Y kuadrat. Nah, semuanya nanti gitu polanya. Jadi 1, 3, 2, 3, 1. 1, 4, 3, 4, 2. Nah, di sini nanti polanya yang pangkat 5 ketika dibagi Y pangkat 3, 1 tambah 5 kombinasi 4Y tambah 5 kombinasi 3 Y kuadrat. Jadi selisihnya 2. Nah, selalu seperti itu. Jadi kita sekarang lihat. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Satunya ada berapa banyak? Tentu kalau sampai 2021 tadi kita sudah hitung ya.
satunya ada sebanyak 2019. Lalu yang ada Y-nya, mulai dari 3 kombinasi 2, 4 kombinasi 3, dan seterusnya sampai nanti ada 2021 kombinasi 2020. Y, ini sisanya. Dan yang terakhir adalah yang sisa selisihnya 2, 3 kombinasi 1, 2, 5 kombinasi 3, 3 kombinasi 1, 4 kombinasi 2, 5 kombinasi 3, dan seterusnya sampai nanti paling akhir 2021 kombinasi 2019 yang selisihnya 2, Y kuadrat. Nah, sekarang kita sederhanakan bisa nggak? Rumusnya ini bisa nggak kita sederhanakan? 3 kombinasi 2 tambah 4 kombinasi 3, kayak polanya bagus ya. Ada yang tahu jadi apa? Oke, kita pindah ke whiteboard. Jadi ada suatu logika bahwa ketika kita mau ngambil 2021 bilangan, dia ada bilangan 1, 2, 3 sampai. Ketika kita ingin mengambil dari 2021 bilangan itu kita ambil satu bilangan, ya ini kalau gitu ini terlalu misal jangan kita batasin, kita pakainya M sama N. Misal kita punya sebanyak M bilangan, lalu kita ingin ambil dari M bilangan ini sebanyak N bilangan. Contoh kasus kecil dulu, misal kita punya kasus kecilnya adalah dari 3 bilangan atau 4 diambil 2. Artinya apa? Bilangan 1 itu punya 2 kemungkinan. Bilangan 1 ini bisa masuk diambil. Lalu bilangan 1 tidak masuk. Sekarang logikanya, kalau bilangan 1 masuk, ada berapa banyak? Ada berapa banyak cara pengambilan? Karena ini ada 4 bilangan, kalau bilangan 1 pasti masuk, berarti kita harus ngambil 1 bilangan lagi. Jadi kalau bilangan 1 pasti masuk, kita harus ngambil 1 bilangan lagi, yaitu kemungkinan adalah 3 kombinasi 1. Dari bilangan 2, 3, atau 4, kita ambil 1. Itu kombinasi 3, 1. Nah, diambil 2 dan 1 pasti masuk. Nah, kasus yang kedua yaitu ketika 1 dia nggak masuk. Ketika 1 tidak masuk, artinya kita harus ngambil 2 dari 3 bilangan yang bersisa. Jadi ketika kita ngambil 4 bilangan, kita ngambil 2 bilangan dari 4 bilangan, bilangan yang pertama itu kemungkinannya bisa masuk atau bisa enggak.
Ketika dia masuk, maka kita harus ngambil satu bilangan yang lain. Ketika dia nggak masuk, maka kita harus mengambil dua bilangan. Karena dia nggak masuk, jadi bilangan sisanya kita ambil. Nah, dari sini kita punya kasus ini, satu masuk atau satu tidak masuk. Nah, sekarang dari satu tidak masuk, kita bisa pecah lagi menjadi gini. 2 itu masuk atau tidak masuk. Ini 2 masuk atau 2 tidak. Sekarang kalau 2 masuk, kalau 2 pasti masuk, artinya apa? Kalau ini ini 1 tidak masuk. Oke. Kan 1 ini tidak masuk, berarti kan pilihannya cuma 2, 3, 4. Lalu kalau 2 pasti masuk, berarti dari kalau 2 pasti masuk, berarti kita tinggal ngambil satu lagi, yaitu 3 atau 4, kita jadi 2, 1. Terus kalau 2 juga tidak masuk, artinya dari 2 bilangan sisanya kita harus ambil 2. Dari sini itu apa yang ingin saya bilang adalah kita itu bisa pecah kasus seperti ini. Jadi kalau ini M dan N sama saja. Kasus pertama, 1 bisa masuk atau enggak. Nah, ini nanti ini total semuanya berapa berarti? 3 kombinasi 1. 3 kombinasi 1 itu adalah, ini saya motret ya, 2 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Coret, 3 faktorial kali 2 kali 1. Ya. Oh ya, kalau 31 ini pasti sama kayak yang atas. Terus 21 ini juga pasti 2. Nah, kalau bilangannya sama gini, pasti sama. Karena kan 2 faktorial, 2 faktorial. Totalnya berapa? Totalnya berarti ada sebanyak 3 tambah 2 tambah 1. Nah, cara ini sama aja kayak kita ngitung 4 kombinasi 2. Sebenarnya masalah awalnya kan hanya itu ya. Dari 4 mau diambil 2. Dari 4 mau diambil 2, 4 faktorial, 2 faktorial, sisa 2 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, 2 kali 1, coret, jadi tinggal 4 kali 3, 12, bagi 2. Sama ya. Jadi ternyata dari observasi kita yang atas tadi, bahwa 4 kombinasi 2 itu kita bisa nyatakan menjadi 3 kombinasi 1 ditambah 2 kombinasi 1 ditambah 2 kombinasi. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya adalah bahwa kalau kita punya berapapun M kombinasi N, M diambil N, maka kita bisa tulis jadi seperti ini. M-1 kombinasi 1 ditambah M-2 kombinasi 1. Dan seterusnya sampai N kombinasi N. Nah, cara ini bisa kita pakai. Nah, 2 kombinasi 2 ini biar polanya lebih bagus lagi, biasanya orang-orang menggantinya ini 1 kombinasi 1. Jadi biar bagus polanya. Ini kan 3, 2, 1 turun terus. Nah, jadi emang soal ini
reviewnya jadi agak banyak ya karena menyangkut kombinasi. Terus juga loh, tapi kan ini beda, apakah ini bisa diaplikasikan ke yang atas ini? Jawabannya adalah bisa. Bisanya, sorry, ini bukan satu ya. Ini bukan satu, ini N-1. Sorry, N-1. Ini tadi kan satu itu karena ini 2. Jadi kalau ini N secara umum diambil N, maka ini N-1. Terus apakah pola yang di atas ini sama dengan pola yang di bawah? Jawabannya iya. Karena nah ini ada logikanya juga, karena ketika kita punya M diambil N, itu sama aja dengan kita mengambil M min N dari M. Jadi bayangannya itu kayak, kalau kita ingin punya pemenang X Factor 3 orang, kita bisa saja pilih 3 orang yang menang. Kita bisa saja memulangkan atau mengeliminasi, misal berapa, X Factor berapa? 10 ya? Misal 10 gitu ya, misal X Factor 10. Kita bisa saja mengeliminasi 7 orang yang lain. Jadi logikanya seperti itu. Makanya kombinasi mereka berdua ini sama. M kombinasi N, dari M orang diambil N orang, ataupun dari M orang diambil M min N orang, itu sama saja. Itu intinya. Yang ini kita ubah biar sama kayak yang. Jadi kan 32 berarti M min N berapa? 3 kurangi 2, 1. Ini 31. Ini 41. Sampai 2021 Y. Nah, yang ini 22 gitu ya. Nah, yang ini kan selisihnya 22. Jadi 32, 42 dan seterusnya sampai 2021 2. Nah, ini yang bikin panjang karena ada apa namanya identitasnya. Nah, terus dari sini, dari ini hasilnya berapa berarti? Tuh, ini kan sampai 1-1. Ya, jadi harus sampai 1-1 ya. Ingat harus sampai 1-1. Jadi nggak boleh 3-1 ini nggak boleh. Terakhirnya itu harus 1-1 biar polanya bagus kan tadi. Pokoknya nggak boleh artinya yang nggak ada di sini adalah 2 kombinasi 1 dan 1 kombinasi 1. Jadi di sini penuh banget ya, penuh banget. Saya hapus yang mana? Sebelah sini saya hapus ini saya yang sebelah sini akan saya hapus. Nah, sekarang gini. Kita tulis itu jadi seperti ini. 2019 ya yang awal. Nah, terus yang ini kalau dia sampai 1-1 jadinya apa? Kalau sampai 2021 paling gede berarti kan 2022 ya.
Ingat ini tambah 1 ya. 2022 terus 2. Tapi ingat tadi nggak ada 11 sama nggak ada 21. 1 itu 1, 2 itu adalah itu ya. Biar terus yang Y kuadrat, yang Y kuadrat juga seperti itu. Yang ini yang kurang cuma 1, kurang 22. Kurang, dia harus sampai mentok sama ya. Jadi di sini berarti sama 2022 per kombinasi. Kombinasi 3 terus dikurangi dengan yang kurang adalah 22. Alhamdulillah. Nah, ini kita ketemu ya sekarang bentuknya 2019. Nah, ini ya. Nah, setelah itu nah masih lagi ya, masih lagi kita ubah Y-nya ini jadi X. Tadi ingat Y adalah X min 1. Dan yang ditanya tadi apa? Ini ya, ini tambah ini. Yang ditanya berarti 4A kuadrat tambah B tambah C. Oh, yang ditanya berarti ketika X-nya 2. Ya, ya. Balik. Tadi yang ditanya, oh ya, 4A tambah 2B tambah C. Berarti yang ditanya adalah ketika X-nya 2. Jadi yang ditanya ketika X-nya 2. Ya sudah, kalau gitu lebih gampang. Kapan X-nya 2? Di sini kita lihat. X-nya 2 adalah ketika Y-nya 1. X-nya 2 adalah ketika Y-nya 1. X sama dengan 2 ketika Y sama dengan 1. Jadi kita masukin di sini Y-nya 1. Y-nya 1. Jadi nah, sudah karena Y-nya 1. Ini kita ketemu hasilnya 2003, 2023, dan 2023. Tambah 2022, 2, tambah 2022. Enggak jawab. Tuh, tuh, adanya min harusnya plus 1 ya. Ini harusnya plus 1. Harusnya 2022 kombinasi 1 tambah 2022 kombinasi 2 tambah 2022 kombinasi 3 plus 1 harus. Tuh, saya yang salah ternyata ya. Kan ini minus ya. Ini minus berarti ini kita jadiin 2022 tadi. Kita jadiin 2022. Berarti ini kita tambah 2, berarti harus dikurangi 2. Min 3, min 1, min 4.
Nah, jadi jawabannya 2022 kombinasi 1 itu yang ini. Terus yang ini tambah 2022 kombinasi 2 tambah 2022 kombinasi 3. Jadi hasilnya adalah yang aduh salah ngitung lagi. Salah ngitung. Oh, min 3 kok min 2. Sorry, min 3. Min 3, min 3, min 1 kan dari 2019 ke 2022 kan ditambah 3. Di min 3, min 1 harus dikurangi 3 lagi dari Oke. Seperti itu. Sangat panjang banget ya. Nah, ini kalau ya itu ya karena saya asumsikan teman-teman nggak tahu rumus penjumlahan ini. Tapi kalau sudah tahu ya harusnya bisa lebih cepat. Harusnya langsung bisa jawab berapa kombinasi berapa. Nah, ya saya perlu mengulas ini yang review. M kombinasi N itu sama dengan M-1 kombinasi M-1 tambah M-2 kombinasi M-1 dan seterusnya sampai N-1 kombinasi M-1. Mantap soalnya UTS. Oke, baru 2 soal ya.